adab seorang penuntut ilmu. Bab adab ini adalah bab yang harus tetap disampaikan setiap saat. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala, fa awwalu ma yahtaju ilaihi al-muta'allimu ay yusahhiha niyyatahu liyantafi'a bima yata'allam. Hal yang pertama kali yang penting dilakukan oleh penuntut ilmu, hal yang paling utama sebelum melakukan seluruh aktivitas belajarnya yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu itu apa? Ayyusahhiha niyatahu, perbaiki niat, luruskan niat dalam mengaji, dalam menuntut ilmu. Jangan sampai ada niatnya yang keliru, jangan sampai ada niatnya yang salah. Kenapa? Niat yang baik itu insya Allah akan membuat kita kuat, kokoh di dalam menjalani seluruh perjuangan-perjuangan di dalam menuntut ilmu. Maka Anda tadi sebelum ke sini perbaiki niatnya supaya tidak sia-sia perjalanan langkah Anda. Perbaiki apa? Perbaiki niat. Apa tujuannya kita memperbaiki niat tadi adik sekalian? Liyantafi'a bima yata'allam. Supaya apa yang dipelajari itu ada manfaatnya. Supaya dia mendapatkan manfaat dari apa yang dia pelajari itu. Misalnya pagi ini kita ngaji tentang bab adab, diawali dengan memperbaiki niat, maka insya Allah manfaat dari kita mengaji bab adab ini kita akan dapatkan kalau sudah perbaiki niat. Dan dalam segala amal, segala urusan harus kita perbaiki niat. Bukan hanya Anda sebagai santri dituntut untuk memperbaiki niat, guru mengajar juga dituntut memperbaiki niat. Orang tua yang membiayai Anda untuk belajar juga harus memperbaiki niat. Anda, guru, orang tua harus memperbaiki niat. Pemimpin juga harus memperbaiki niat di dalam memimpin. Supaya apa? Liyantafi'a, supaya dapat apanya? Manfaatnya. Fayantafi'u bihi may ya'khudhu minhu. Kemudian kalau kita yang menuntut ilmu ini sudah memperbaiki niat, maka kita sendiri yang akan mendapatkan manfaat. Kedua, orang-orang yang nanti akan belajar mengaji dari Anda juga insya Allah akan mendapatkan manfaatnya. Jadi bukan hanya Anda yang mengaji saja, orang yang akan belajar mengaji kepada Anda juga akan mendapatkan manfaat. Fa idza arada ay yusahhiha niyatahu yahtaju ilaihi ayyanwiya arba'ata asya. Kalau kita ingin perbaiki niat kita, maka paling kurang ada 4 hal. Awwaluha ayyanwiya bita'allumihi al-khuruja minal jahli. Niat yang pertama supaya kita keluar dari sifat bodoh, supaya hilang dari diri kita kebodohan, supaya hilang dari diri kita ketidaktahuan. Artinya dengan kita mengaji, kita ada ilmunya, kebodohan itu perlahan-lahan akan hilang. Makanya tidak heran semakin rajin orang belajar semakin merasa bodoh. Sementara orang yang malas, jarang belajar, semakin merasa pintar. Nah, maka itu kita lihat sekarang diri kita. Sekian tahun di Hikmatus Syarif sudah dapat enggak ini? Sudah keluar enggak dari yang namanya al-jahal ini, kebodohan ini? Nah, itu jawab sendiri nanti. Wasani ayyanwiya bihi manfa'atal khalqi. Niat kita yang kedua menuntut ilmu itu adalah niat supaya setelah ada ilmu pada diri kita, kita menjadi orang yang bermanfaat bagi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya apa? Kita tidak hanya menyimpan ilmu itu untuk diri kita, melainkan dengan ilmu itu kita memberikan manfaat kepada orang lain, pada seluruh makhluk-makhluk Allah. Jadi jangan disembunyikan. Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamin minnar. Siapa yang ditanya tentang satu ilmu lalu kemudian dia sembunyikan, tidak mau dia kasih tahu, maka dia akan dipleybek dari pacut api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dalam syair itu dikatakan, wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabum min qabli ubbadil wasat. Dan orang yang berilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain, mu'adzabun min qabli ubbadil wasat. Dia akan lebih dulu disiksa ketimbang penyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang menyembah berhala syirik kan, min akbaril kabair, dosa besar yang rankingnya ranking pertama. Bahkan dari orang-orang seperti itu, orang berilmu tapi tidak mengamalkan, itu akan lebih dulu disiksa. Na'udzubillah min dzalik. Maka niat kita yang kedua ketika kita belajar tadi menuntut ilmu seperti ini dah saat Anda duduk ini, ya Allah, dengan saya mengaji sekarang ini saya berniat supaya saya menjadi orang yang bermanfaat bagi makhluk-makhluk. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, khairun nas
anfa'uhum linnas atau may yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Sudah tidak memberikan manfaat kepada orang? Sudah. Memberikan manfaat bukan hanya kepada orang, bukan hanya bermanfaat kepada manusia, tapi bermanfaat terhadap lingkungan. Itu penting itu. Makanya yang saya katakan kepada Anda, ada ibadah individu, ada ibadah sosial. Nah, yang jarang orang perhatikan ya ibadah sosial. Kayak ini misalnya para khodim-khodim untuk nazofahnya, khodim untuk kebersihannya. Itulah bagian dari cara dia bermanfaat untuk makhluk Allah berupa lingkungan. Di saat kawan yang lain merusak warna lingkungan, di saat yang lain ikut-ikutan mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan, itu mufsid, itu rusak itu. Tapi ada alhamdulillah kawan-kawan yang tergerak hatinya menjadi muslim, menjadi orang yang memperhatikan lingkungan. Jadi manfaat itu bukan hanya kepada sesama manusia saja, tapi semua makhluk Allah, termasuk diantaranya lingkungan kita. Seramamu dijaga, itu namanya kita bermanfaat terhadap makhluknya Allah selain manusia. Lingkungan sekitar kita lah. Dengan cara apa itu? Kertas nasi jangan dibuang sembarangan, pewetnya jangan dibuang sembarangan. Itu cara kita menjaga lingkungan, adik-adik sekalian. Dan menjaga lingkungan itulah bagian dari ibadah, bagian dari cara kita memberikan manfaat kepada makhluk Allah. Dan tinggal Anda pilih sekarang, Anda mau jadi bagian orang-orang yang merusak lingkungan, mengotori lingkungan, atau mau menjadi bagian dari orang yang bermanfaat untuk lingkungan dengan membersihkan, menjaga, tidak buang sampah sembarangan. Terus termasuk manfaat bagi diri kita mana? Jaga kebersihan diri kita, kebersihan pakaiannya, kerapiannya, rambutnya dirapikan, badannya ini dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Itu bagian dari cara kita manfaatul khalqi juga. Saya tanya, yang ada pada diri kita ini, badan kita bil khusus, saya tidak sebut pakaian, badan kita ini siapa yang kasih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kita amanah, Allah memberikan kita mandat berupa tubuh ini. Maka perlakukanlah tubuh kita ini sesuai dengan yang diberikan, yang diinginkan oleh pemberi amanah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin tubuh yang diberikan kepada kita ini rapi, maka rapikan tubuh kita. Allah ingin tubuh yang diberikan kepada kita ini bersih, maka bersihkan tubuh kita. Gitu. Kalau mandi ya sampo, sabunin, sikatin semua, terus yang di lubang-lubang ini juga dibersihkan. Rambutnya kalau sudah agak panjang dirapikan, kukunya dipotong, di kerutan-kerutannya juga dibersihkan. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap badan yang diberikan kepada kita. Itu juga bagian dari manfaatul khalqi, bermanfaat bagi makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang sekali nanti ini sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu nanti tiba-tiba dicabut nikmat-nikmat yang ada di anggota tubuh kita ini, dalam keadaan ternyata kita tidak memelihara sama sekali. Jadi santri yang the kill of the kumal, ya, the kill of the kumal. Ayolah, laisa min sifatil muta'allimin, tidak termasuk sifat penuntut ilmu itu yang kumal-kumal itu, tidak menjaga, tidak memperhatikan kebersihan. Perhatikan kebersihan, karena selain amanah tubuh ini juga ada amanah apa kemarin saya sampaikan, ada amanah ilmu yang harus kita jaga wibawanya. Itu makanya menuntut ilmu itu harus rapi, dan rapi kan tidak harus mahal. Saya tidak bisa rapi Ustaz, tangkong saya harga 1.000 doang. Nah ya, tidak mesti. Ini pemberian semua ini, hanya ini yang saya beli sama nih yang di dalam ini pemberian hadiah. Ini apalagi dari tim hadroh, ini angkatan 30. Nah, saya bukan maksud saya ngangkat ini angkatan 30 lalu supaya angkatan 31 buatin saya besok, enggak. Kalau ada alhamdulillah gitu. Ya, sejauh ini saya hanya menerima dari 2 angkatan, angkatan 25 dan angkatan 30. Tapi enggak apa-apa, sama semua model. Makanya saya minta untuk 30 buatin sama model begini kalau memang saya dikasih. Alhamdulillah bisa dikasih. Sekarang di mana-mana saya ngisi mesti yang ini aja saya pakai. Maulid, Isra Mi'raj ini saya pakai. Dan kadang sering saya jadikan contoh. Ini yang saya bawa pernah juga saya pakai seperti ini. Ya, ini saya sampaikan di jamaah ini. Ya, enggak ada saya beli sendiri, saya bilang ini hadiah. Saya sering bertukar hadiah sama santri. Santri sering ngasih saya ya seperti ini. Saya juga kadang-kadang pakaian saya kalau mau di santri saya kasih, karena kadang saya lebih santri dari santri, saya bilang ukurannya sama soalnya. Bahkan ada santri yang lebih ustadz dari ustadznya ukurannya, itu kan ada yang double XL soalnya. Jadi niat kedua adalah apa? Memberikan manfaat kepada makhluk Allah. Asalis, niat kita yang ketiga ketika menuntut ilmu itu ayyan wuya bihi ihya al ilmi. Niat kita yang ketiga menuntut ilmu itu
untuk menghidupkan ilmu. Karena ilmu ini kalau tidak dituntut, lama-lama akan jadi hilang, jadi punah. Bahkan di antara ciri kiamat itu kan diangkatnya ilmu. Katanya Rasulullah SAW, bagaimana caranya ilmu itu diangkat? Dengan cara banyaknya ulama yang meninggal. Itu cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu, dengan mewafatkan para ulama. Maka adik-adik sekalian, sebagai talibul ilmi, sebagai muta'allim, tugas kita untuk menyambung terus silsilah ilmu itu, jangan sampai terputus. Boleh misalnya, karena memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak terkecuali yang namanya ulama ada masa hidupnya, ada masanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini sebagai generasi penuntut ilmu ini, talibul ilmi ini, berniat dari sekarang. Niat yang ketiga untuk belajar itu adalah ihya'ul ilmi, untuk terus menghidupkan ilmu itu. Saya umur 32 masuk 33, betul, 33 masuk 34, betul. Ada masa aktifnya, masa aktif, masa tenggang. Kalau sudah tidak ada kuota, sudah lama apalagi tidak diizin pulsa, mati. Boleh misalnya saya katakan tadi, guru-guru kita ada masa diberikan untuk hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai penuntut ilmu ini harus dari sekarang bertekad, berjanji dalam belajar kita itu adalah bagian dari cara kita ihya'ul ilmi, menghidupkan ilmu. Li'anna an-nasa law tarakut ta'allum la dhahabal ilmu. Karena kalau kita sudah mulai malas belajar, itu bukan imbasnya kepada Anda saja, adik-adik sekalian. Kalau kita sudah mulai malas belajar, efeknya bukan hanya pada diri kita saja, kata ulama. Nah, andai kata kita sudah mulai meninggalkan yang namanya belajar, mulai malas kita belajar, maka la dhahabal ilmu, ilmu juga akan mulai hilang. Semakin malas kita belajar, semakin hilang ilmu itu. Tapi semakin pacu, semakin tekun kita belajar, semakin banyak berdatangan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niat yang ketiga apa? Ihya'ul ilmi, menghidupkan ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma qabla ay yurfa'al ilmu wa rabruhu dihabul ulama. Kalian mumpung masih hidup guru-gurunya, semua kita nih, bukan hanya kepada santri tapi kepada masyarakat juga. Mumpung masih banyak orang-orang alim, orang-orang berilmu, segera berduyun-duyun belajar sebelum nanti ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya ilmu itu diangkat? Ilmu itu diangkat oleh Allah dengan cara mewafatkan para ulama. Nah, ini ya, mudah-mudahan guru-guru kita semua panjang umur. Warabi, yang keempat, ayyan wiya bihi ayyamala bihi la bi khilafihi li'anna al-ilma alatun lil amali. Kemudian niat yang keempat, menuntut ilmu, belajar, niatnya setelah ada ilmu akan mengamalkan ilmu tersebut. Karena ilmu itu adalah alat kita untuk beramal. Wa talabul alati la lil ilmi lagwun. Bagaimana seseorang membeli alat tetapi tidak digunakan untuk kerja? Beli awis tujuannya untuk ngawis, tapi setelah dibeli tidak dipakai-pakai. Yang terjadi apa? Karat dia. Lama-lama tidak bisa dimanfaatkan. Jadi beli alat tujuannya untuk dipakai. Sama belajar juga tujuannya untuk dipakai. Dipakai untuk apa? Beramal. Ada ilmu tapi tidak beramal, sia-sia. Beramal tapi tidak diiringi dengan ilmu juga sia-sia.